Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Unita. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi konsep dasar akuntansi manajemen. Apa itu konsep dasar akuntansi manajemen? Konsep dasar akuntansi manajemen merujuk pada penggunaan prinsip dan praktik akuntansi untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang tepat dan mengelola sumber daya organisasi secara efektif. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan kepada manajer, yang digunakan untuk perencanaan, pengendalian operasional, dan pengambilan keputusan strategis. Informasi ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai tujuan organisasi. Berbeda dengan akuntansi keuangan yang lebih berorientasi pada penyediaan informasi kepada pihak eksternal, akuntansi manajemen lebih berfokus pada kebutuhan informasi internal manajemen untuk mendukung fungsi-fungsi manajerial. Pentingnya akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis sangat signifikan karena menyediakan informasi finansial dan non-finansial yang relevan dan tepat waktu kepada manajemen. Informasi ini digunakan untuk perencanaan strategis, evaluasi, dan pengendalian operasional dalam suatu organisasi. Akuntansi manajemen memungkinkan manajemen untuk lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol, serta memberikan dasar yang kuat untuk mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data historis dari laporan keuangan. Dengan demikian, akuntansi manajemen berperan vital dalam membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang tepat yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan sangat banyak sekali perbedaannya, yaitu diantaranya akuntansi manajemen bertujuan untuk menyediakan informasi yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan, perencanaan, dan pengendalian internal. Sementara itu, akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan kepada pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan regulator. Informasi dari akuntansi manajemen juga digunakan oleh pihak internal organisasi, seperti manajer dan karyawan. Di sisi lain, informasi dari akuntansi keuangan ditujukan untuk pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan pemerintah. Selain itu, akuntansi manajemen menghasilkan laporan yang bersifat internal dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan manajemen. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang standar seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang harus dipublikasikan kepada publik dan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Dari segi fungsinya, akuntansi manajemen berfungsi dalam perencanaan strategis dengan menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan dan tepat waktu, yang membantu manajemen dalam merumuskan strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Melalui proses penganggaran, budgeting, akuntansi manajemen memungkinkan manajemen untuk menetapkan target finansial dan non-finansial, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen memfasilitasi analisis tren, evaluasi kinerja masa lalu, dan proyeksi keuangan masa depan yang semuanya krusial dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, akuntansi manajemen memainkan peran kunci dalam mendukung perencanaan strategis dengan menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang informasinya berdasarkan data dan analis yang komprehensif. Alat dan teknik akuntansi manajemen yaitu ada penganggaran, budgeting. Penganggaran adalah proses merencanakan pendapatan dan pengeluaran masa depan. Ini membantu dalam mengalokasikan sumber daya dan mencapai tujuan keuangan. Selanjutnya ada analis biaya volume laba, cost volume profit analysis. Teknik ini digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume penjualan mempengaruhi laba operasional perusahaan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis biaya yaitu cost based decision making. Ini melibatkan analisis biaya untuk pengambilan keputusan seperti penetapan harga produk, pemilihan pemasok, atau keputusan investasi. Kemudian ada analis variance. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan, membantu dalam pengambilan biaya. Selanjutnya ada sistem pengendalian manajemen yaitu manajemen control system. Ini mencakup proses dan alat yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa tindakan anggota organisasi konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan. Kemudian ada pengukuran kinerja dan evaluasi, melibatkan penggunaan indikator kinerja utama dan metrik lainnya untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional. Yang terakhir ada analis break even. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya tetap dan variabel, menunjukkan titik di mana perusahaan tidak mengalami keuntungan atau maupun kerugian. Tantangan dalam akuntansi manajemen itu ada apa saja? Tantangan dalam akuntansi manajemen mencakup adaptasi dengan teknologi baru, pengelolaan data besar, kepatuhan terhadap regulasi dan standar, globalisasi
pengambilan keputusan strategis, pengelolaan resiko, serta keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Perkembangan teknologi membutuhkan sistem akuntansi yang fleksibel dan efisien. Volume data yang besar menuntut kemampuan dalam mengelola dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Perubahan regulasi dan standar memerlukan pembaruan praktik dan prosedur secara terus-menerus. Globalisasi menimbulkan tantangan dalam mengelola operasi lintas batas dengan perbedaan mata uang, standar akuntansi, dan praktik bisnis. Persaingan dan perubahan pasar membutuhkan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan strategis. Pengelolaan risiko keuangan dan operasional menjadi semakin penting. Akhirnya, tuntutan untuk operasi yang berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan menjadi semakin kritis. Nah teman-teman, setelah kita membahas materi konsep akuntansi manajemen dalam buku karya Sepbiarska Manurung dan kawan-kawan ini, semoga apa yang saya bahas bisa menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Dengan itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.